Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lengsi dengan NIM H0321 539 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan 8 jenis kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah validasi tertinggi gagasan bahwa perbedaan individu adalah penting. Pemakaiannya dalam pendidikan sangat tergantung pada pengenalan, pengakuan, dan penghargaan terhadap setiap atau berbagai cara siswa belajar, di samping pengenalan, pengakuan, dan penghargaan terhadap setiap minat masing-masing siswa. Teori kecerdasan majemuk ini bukan hanya mengakui perbedaan individual untuk tujuan-tujuan praktis seperti pengajaran dan penilaian, tetapi juga menganggap serta menerimanya sebagai sesuatu yang normal, wajar, bahkan menarik dan sangat berharga. Dengan menerapkan kecerdasan majemuk ini, maka aktivitas mengajar adalah ibarat air yang mengisi ruang-ruang murid. Ketika murid diibaratkan bagaikan botol, maka seorang pendidik dituntut untuk mampu menyesuaikan seperti botol. Dan ketika murid ibarat seperti gelas, maka seorang pendidik juga dituntut dapat mengikuti seperti gelas. Artinya itu, dengan bekal kecerdasan majemuk, aktivitas mengajar harus sesuai dengan gaya belajar setiap individu atau murid. Harus mengembangkan kecerdasan majemuk siswa merupakan kunci utama untuk kesuksesan masa depan siswa. Dengan mempertimbangkan dan melihat cara belajar apa yang paling menonjol dari masing-masing individu, maka seorang pendidik atau orang tua diharapkan dapat bertindak secara arif dan bijaksana dalam memilih gaya mengajar yang sesuai dengan gaya belajar siswa atau anaknya. Adapun 8 kecerdasan tersebut yaitu yang pertama, kecerdasan verbal atau linguistik. Kecerdasan verbal yaitu kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini mencakup kepekaan terhadap arti kata, urutan kata, suara, dan intonasi dari kata yang diucapkan. Juga termasuk kemampuan untuk mengerti kekuatan kata dalam mengubah kondisi pikiran dan menyampaikan informasi. Ciri-cirinya itu dapat kita lihat pada individu yang menyukai hal-hal berikut. Pertama, berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Yang kedua, mengarang cerita. Yang ketiga, diskusi dan mengikuti debat suatu masalah. Yang keempat, belajar bahasa asing. Yang kelima, membaca dengan pemahaman tinggi. Yang keenam, mudah mengingat kutipan, ucapan ahli, pakar, dan ayat. Yang keenam, tidak mudah salah tulis atau salah eja. Yang ketujuh, pandai membuat lelucon. Dan kedelapan, tepat dalam tata bahasa. Nah, kecerdasan verbal ini lazim dijumpai pada seseorang novelis, penyair, penulis iklan, penulis naskah, orator, pemimpin politik, editor, jurnalis, dan penulis pidato. Cara mudah dalam belajar kecerdasan verbal ini yaitu bercerita, permainan ingatan nama atau tempat, permainan kosakata, menggunakan tulisan jurnal, wawancara, mengerjakan teka-teki, permainan mengeja, membuat atau mengedit majalah kelas, dan debat atau diskusi. Yang kedua itu kecerdasan matematis atau logis. Kecerdasan matematis atau logis adalah kecerdasan yang melibatkan keterampilan
mengolah angka dengan baik dan atau kemahiran menggunakan penalaran atau logika dengan benar. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada hubungan logis, hubungan sebab akibat, dan logika-logika lainnya. Proses yang digunakan dalam kecerdasan matematis logis ini antara lain klasifikasi, penggolongan atau pengelompokan, pengambilan kesimpulan, dan perhitungan. Adapun ciri-cirinya dapat dilihat pada individu yang menyukai hal-hal sebagai berikut. Pertama, menulis secara jelas. Kedua, menghitung, menganalisis hitungan. Yang ketiga, menemukan fungsi-fungsi dan hubungan. Yang keempat, memperkirakan. Yang kelima, memprediksi. Yang keenam, bereksperimen. Yang ketujuh, mencari jalan keluar yang logis. Dan yang kedelapan, induksi dan dedukasi. Kecerdasan matematis atau logis lazim ini dapat dijumpai pada ahli matematika, ilmuwan, sarjana penyelidik polisi, pengacara, dan akuntan. Adapun cara mudah dalam belajar yaitu yang pertama, rangsang dengan kegiatan pemecahan masalah. Yang kedua, permainan berhitung atau komputer. Yang ketiga, analisa dan tafsirkan data. Yang keempat, gunakan logika. Yang kelima, beri eksperimen praktis. Yang keenam, gunakan prediksi. Yang ketujuh, padukan organisasi, matematika, dan pelajaran lain. Dan yang kedelapan, memiliki tempat untuk menghimpun semua hal. Yang ketiga, kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial melibatkan kemampuan seseorang untuk memvisualisasikan gambar di dalam kepala atau dengan cara membayangkan atau menciptakannya dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Ciri-cirinya dapat dilihat pada individu yang menyukai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dekorasi. Yang kedua, apresiasi seni, desain, dan dena. Yang ketiga, koordinasi warna. Yang keempat, membuat bentuk, patung, dan desain 3 dimensi lainnya. Yang keempat, menciptakan dan interpretasi grafik. Yang kelima, desain interior. Yang keenam, dapat membayangkan secara detail benda. Yang ketujuh, melukis dan membuat sketsa. Dan yang kedelapan, berpikir dalam yang kedelapan, memindahkan bentuk dalam angan-angan. Kecerdasan spasial lazim ini dapat kita jumpai pada arsitek, pelukis, pemahat, navigator, pemain catur, ahli fisika, dan ahli strategi perang. Adapun cara mudah dalam belajar yaitu yang pertama, gunakan gambar, diagram, peta, dan warna grafik komputer. Yang kedua, buat coretan simbol. Yang ketiga, padukan seni dengan mata pelajaran lain. Yang keempat itu kecerdasan kinestik. Kecerdasan kinestik ini merupakan keahlian menggunakan seluruh tubuh untuk menyampaikan ide dan perasaan, dan keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah suatu bentuk. Kecerdasan ini meliputi kemampuan fisik yang khusus seperti koordinasi, keseimbangan, keterampilan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan maupun kemampuan menerima rangsangan panca indera. Adapun ciri-cirinya dapat dilihat pada individu yang menyukai hal-hal di bawah ini. Yang pertama, mengekspresikan dalam bentuk mimik atau gaya. Yang kedua, atletik. Yang ketiga, menari dan menata tari. Yang keempat, kuat dan terampil dalam motorik halus. Yang kelima, koordinasi tangan dan mata. Yang keenam, motorik kasar dan daya tahan. Yang ketujuh, mudah belajar dengan melakukan. Yang kedelapan, mudah memanipulasikan benda-benda atau dengan tangannya. Kecerdasan kinestik lazim ini dapat dijumpai pada
penari, aktor, atlet, penemu, ahli mimik atau ekspresi, ahli beda, pembalap, pekerja luar, dan montir. Adapun cara mudah dalam belajar, yaitu yang pertama gunakan latihan fisik, yang kedua gunakan tarian, gerak, dan drama, yang ketiga gunakan manipulasi dalam ilmu alam matematika, yang keempat lakukan perubahan tata kelas, yang kelima padukan gerak dengan semua mata pelajaran, yang keenam gunakan model mesin kerajinan tangan, yang ke-7 lakukan perjalanan lapangan, dan yang ke-8 lakukan permainan kelas. Kelima, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, dan timbre dari musik yang didengar. Musik ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kemampuan matematika dan ilmu sains dalam diri seseorang. Ciri-ciri yang dapat kita lihat pada individu, individu menyukai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyusun atau mengarang melodi dan lirik. Yang kedua, menyanyi kecil, menyanyi dan bersiul. Yang ketiga, mudah mengenal ritme. Yang keempat, belajar dan mengingat dengan irama dan lirik. Yang kelima, menyukai mendengarkan dan mengapresiasi musik. Yang keenam, memainkan instrumen musik. Yang ketujuh, mampu membaca musik. Yang kedelapan, mengitupkan tangan dan kaki. Kecerdasan musikal ini lazim dijumpai pada pemain drama, konduktor, pengubah lagu, penikmat musik, penata rekaman, pembuat instrumen musik, penyelaras piano, dan budayawan tradisional atau tanpa bahasa tulis. Adapun cara mudah dalam belajar, yaitu yang pertama bermain alat musik, yang kedua belajar lewat lagu, yang ketiga gunakan konser aktif dan pasif, yang kelima iringi dengan musik, yang keenam bergabung dengan panduan suara, yang keenam menulis musik, yang ketujuh padukan musik dengan bidang lain, dan yang kedelapan ubah suasana hati dengan musik. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain. Peka pada ekspresi wajah, suara, dan gerakan tubuh orang lain, dan ia mampu memberikan respon secara efektif dalam berkomunikasi. Kecerdasan ini juga mampu untuk masuk ke dalam diri orang lain, mengerti dunia orang lain, mengerti pandangan, sikap orang lain, dan umumnya dapat memimpin kelompok. Ciri-cirinya dapat dilihat pada individu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengasuh dan mendidik orang lain. Yang kedua, berkomunikasi. Yang ketiga, berinteraksi. Yang keempat, berempati dan bersimpati. Yang kelima, memimpin dan mengorganisasikan. Yang keenam, berteman. Yang ketujuh, menyelesaikan dan menjadi mediator konflik. Dan yang kedelapan, menghormati pendapat dan hak orang lain. Kecerdasan interpersonal ini lazim dijumpai pada politisi, guru, pemimpin, pemimpin religius, penasehat, psikolog, penjual, manajer, dan relasi publik. Adapun cara mudah dalam belajar, yaitu yang pertama belajar bersama, yang kedua beri kesempatan untuk sosialisasi, yang ketiga kegiatan sharing atau berbagi, yang keempat gunakan keterampilan berhubungan dan komunikasi, yang kelima permainan percakapan, yang keenam adakan pesta dan perayaan belajar, yang ketujuh kerja kelompok, dan yang kedelapan ajari orang lain.
Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif terhadap pengenalan diri tersebut. Ciri-cirinya yang dapat dilihat pada individu yang menyukai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berfantasi dan bermimpi. Yang kedua, menjelaskan tata nilai dan kepercayaan. Yang ketiga, mengontrol perasaan. Yang keempat, mengembangkan keyakinan dan opini yang berbeda. Yang kelima, menyukai waktu untuk menyendiri, berpikir dan merenung. Yang keenam, introspeksi. Yang ketujuh, mengetahui dan mengelola minat dan perasaan. Dan yang kedelapan, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Kecerdasan intrapersonal ini lazim dijumpai pada novelis, penasehat, orang tua bijak, filosof, guru, serta orang dengan kesadaran diri dalam. Adapun cara mudah dalam belajar, yaitu yang pertama, lakukan pembicaraan dari hati ke hati. Yang kedua, lakukan pengembangan diri untuk mendobrak rintangan belajar. Yang ketiga, lakukan tanya jawab. Yang keempat, beri waktu untuk refleksi. Yang kelima, studi mandiri. Yang keenam, dengarkan intuisi Anda. Yang ketujuh, diskusikan dan refleksikan atau tulis apa yang dialami dan dirasakan. Yang ketujuh, buat catatan harian atau jurnal. Dan yang kedelapan, kontrol proses belajar diri sendiri. Yang kedelapan, kecerdasan natural. Kecerdasan natural merupakan kemampuan mengenali dan mengkategorikan hewan atau tumbuhan di lingkungan sekitar. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada gejala alam seperti cuaca, bentuk awan, dan gunung-gunung. Ciri-ciri yang dapat dilihat pada individu yang menyukai hal-hal sebagai berikut. Pertama, menganalisis persamaan dan perbedaan. Yang kedua, menyukai tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, mengklasifikasi flora dan fauna. Yang keempat, mengoleksi flora dan fauna. Yang kelima, menemukan pola dalam alam. Yang kelima, mengidentifikasi pola dalam alam. Yang keenam, melihat sesuatu alam secara luas. Yang keenam, meramal cuaca. Yang ketujuh, menjaga lingkungan. Dan yang kedelapan, memahami ketergantungan lingkungan. Kecerdasan natural ini lazim dijumpai pada petani, aktivis greenpeace, ahli botani dan biologi, serta ahli lingkungan hidup. Adapun cara mudah dalam belajar, yaitu belajar di udara terbuka, langsung menggunakan materi alam, dan bisa juga menghadirkan harmonisasi dengan unsur alam. Nah, pada dasarnya tak ada anak yang hanya memiliki satu jenis kecerdasan saja. Kombinasi dari 8 jenis kecerdasan membantu tiap orang atau anak melakukan berbagai aktivitas yang berbeda. Misalnya, anak yang jago bermain bola tidak hanya memiliki kecerdasan kinestetis, tapi juga kecerdasan spasial yang membantunya memperkirakan pergerakan bola yang dilempar, serta kecerdasan interpersonal yang membantunya berinteraksi dengan anggota timnya yang lain. Karena itulah stimulasi yang mendorong berkembangnya kecerdasan majemuk ini sangat penting, sehingga orang tua tidak hanya akan menuntut anaknya untuk mengembangkan satu macam kecerdasan saja. Mengembangkan kedelapan kecerdasan yang sudah dibahas di atas, yang dimiliki anak hingga tingkat tertinggi, memang tidak mudah, tapi juga tidak mustahil.
Kalaupun yang bisa berkembang optimal hanya sebagian dari 8 kecerdasan tersebut, hal ini tetap akan membantu anak mengetahui kemampuannya dan menentukan arahnya sendiri. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.